Tadi, waktu istriku pulang kerja, aku lihat istrimu sama pria lain. Di malam tahun baru, nggak di rumah, malah ke hotel sama pria lain. Di hotel mewah indah. Pantesan nggak mau aku ikut pulang. Ternyata selingkuh. Sayang. Aku pulang ke rumah ibu. Kamu kerja lembur saja atau pulang ke rumahmu. Kita ketemu setelah tahun baru. Sayang, biar aku temani kamu pulang ke rumah ibu. Kamu kan hamil 3-4 bulan. Jangan sampai kenapa-kenapa. Kamu ini nggak bikin capek. Kamu begini tiap hari, bikin aku sesak. Ini kan tahun baru, bisa kasih aku ruang pribadi. Sayang, aku... Halo, Adit. Akhir tahun naga. Banyak yang buru-buru melahirkan. RS ibu dan anak kurang orang. Mereka mau pinjam kamu. Tolong juriran ya. Baik, aku langsung ke sana. Halo, sayang. Aditya, kamu tuli atau sudah gila? Aku kan sudah bilang, ini kan tahun baru. Aku kan hamil, aku butuh tenang. Jangan telepon aku. Kamu mau kunci aku di rumah seperti narapidana dan interogasi tiap hari baru puas. Sayang, sekarang batal saja ya. Terus diganggu suamimu, nggak mood lagi. Sayang, jangan marah ya. Aku kasih kamu angpau ya. Serius, kalau gitu, aku mau 10, 13, 1, 14. Aku transfer sekarang. Sita, dia mentransfer uang ke pelakurnya. Nggak bisa, aku dokter, aku harus tenang. Di RSIA masih banyak orang yang menunggu aku lahirkan. Aku nggak bisa tinggalkan tugasku. Aku transfer 14 juta buat kasih angpau anak-anak ya. Sayang, hari ini nggak pakai kondom ya? Sayang, kondom. Rumahku ramai jadi kacau, soal lain nanti saja. Dia malah blokir aku. Bang Rudi, istrimu kan manajer di hotel mewah indah. Kirim rekamannya ke aku. Aku butuh bukti. Sayang, suamiku yang payah itu sudah kublokir. Sekarang gak ada yang bisa ganggu kita berdua. Kalau gitu, si anak naga mau berubah. Berubah dong. Aku mau lihat si anak naga kecil jadi naga besar. Naga besar, hari ini akan kubuatmu kenyang. Kok darahnya sebanyak ini? Sayang, perutku sakit banget. Sepertinya tadi aku gak sengaja melukai bayiku. Sepertinya tadi tidak sengaja melukai bayinya. Ini nggak akan sampai mati kan? Sayang, kalau kamu kenapa-kenapa, gimana aku hidup sendiri? Ke rumah sakit. Oh iya, aku telepon 118 apa? Aku panggilkan ambulans. Jangan, si Aditya itu kerja di rumah sakit utama. Jangan telepon 118 ke sana. Kalau sampai ketemu dia, hubungan kita akan ketahuan. Terus gimana ini? Tolong aku turun ke RS ibu dan anak. Baik. Katanya akan setia seumur hidup. Ternyata cuma acting. Sayang, seumur hidupku, aku hanya mencintaimu. Apa kamu juga hanya mencintaiku? Sayang, aku mau. Di kehidupan selanjutnya pun aku mau. Di kehidupan selanjutnya lagi pun aku mau. Sayang, seumur hidupku aku akan selalu setia padamu. Oh. Dasar brengsek, akan kubuat kalian hancur. Dokter Aditya, adik ibu hamil perdarahan, perlu operasi aborsi darurat. Dokter lain gak berpengalaman, hanya bisa minta tolong Anda. Putri. Dokter Aditya, kenal? Jauh dari sekadar kenal. Keluar dulu, aku lihat B ultrasoundnya dulu. Baik. Transfer 5 juta, cepat. Ada urusan ya. Baru inget minta uang. Kenapa nggak blokir aku? Kamu di mana? Lagi ngapain? Raka, suamimu tahu soal kita. Tenang, aku tinggal marahi dia nggak berani tanya lagi. Tiap kali aku marah, dia pasti nurut. Tenang, dia murahan, caranya selalu berhasil.
Hello, Aditya, kamu gila ya? Kemana aku itu haku? Apa urusanmu? Kamu ini suamiku, tiap hari cuma curiga. Bahkan sewa orang buat foto yang memfitnahku, buat menipuku. Kamu nggak tahu ya, yang terpenting dalam pernikahan itu kepercayaan. Baik, aku percaya. Cepat transfer, kalian keluarga Aditya memang minta dimarahi. Aku sudah lahirkan anak untuk kalian, masih saja banyak omong kosong. Hebat banget, Putri. Ya iyalah, aku sudah lahirkan anak untuk mereka. Jadi semua milik mereka harusnya jadi milikku. Halo, Bang. Tolong blokir semua akun saya. Blokir semua. Dan transferan tadi, transaksinya itu juga blokir. Putri, sekarang kau di tanganku. Akan kubuat kau kembalikan semua yang kuberikan. Semua. Hubungan saat hamil menyebabkan pendarahan rahim, embrio pecah. Dasar bocah muda. Hebat juga ya kekuatanmu. Aduh sayang, sakit banget. Kenapa rumah sakitnya begini? Cewekku hampir mati. Cepat operasi. Sudah datang. Silakan bayar dulu. Totalnya 4.800.000. Bayarnya tunai atau kartu? Baik. Maaf Bu, kartu Anda dibekukan, tidak bisa diproses. Kok bisa? Sayang, bukannya suamimu sudah transfer 5 juta? Kok bisa jadi dibekukan? Aditya, ku minta kamu transfer. Kok malah kamu blokir kartu? Dia malah blokir aku, beraninya dia. Aditya, ku minta kamu transfer. Kamu malah blokir kartu, bahkan malah blokir aku. Aku capek-capek melahirkan anakmu. Kamu tega begini. Kamu binatang ya. Kamu yakin banget mau lahirkan anak ini? Kalau nggak bisa ditolong gimana? Jangan-jangan dia mengawasiku? Jangan-jangan dia menguntitku? Nggak ada siapa-siapa, sayang. Kaget banget, kukira dia sudah tahu. Ternyata cuma mengancam. Tenang saja, sayang. Kalaupun si brengsek itu nggak mau kamu, aku tetap mau kamu. Sayang, ada kamu, itu hal terbesar di hidupku. Cium dong. Hei, cuma 4 juta kan? Aku yang bayar, sayang. Tenang, operasinya. Baik. Baik, Pak. Sudah masuk. Saya atur operasinya sekarang. Sayang, kamu menderita begini. Aku sungguh merasa bersalah. Aduh, sayang. Bukan salahmu. Itu si brengsek itu. Kalau bukan karena mereka ngebutin anak, aku nggak akan begini. Tunggu aku keluar nanti. Aku pasti pakai uang si brengsek itu beli mobil Mercedes untuk kita. Dokter Aditya, pasien sudah bayar. Operasi bisa mulai kapan saja? Bagaimana persiapannya? Sudah siap. Bisa mulai kapan saja. Tapi, sepertinya lagi nggak baik. Dokter Aditya, mau cerai? Dokter Aditya, kamu mau cerai? Iya, aku mau cerai. Tapi tenang saja. Ini urusanku pribadi. Tidak akan mengganggu kerja, juga operasinya. Baiklah, Pasien di ruang berapa? di ruang operasi 4. Aku langsung ke sana. Tenang Raka, setelah aku keluar, pasti langsung kuusir si brengsek itu tanpa apa-apa. Nanti kamu pindah ke sini, menemaniku 24 jam. Sayang, ini permen susu kesukaanmu. Selamat ultah pacaran kita yang pertama. Tada! Sayang, selamat ultah pernikahan kita yang ke-7. Aku belum pernah lihat pria yang merayakan ultah pernikahan istrinya dengan semurung ini. Yang lain kasih istri 999 mawar atau mobil mewah. Kamu cuma kasih kue murahan. Sayang. Makasih sayang, manis banget. Tapi suamimu jauh lebih hebat dariku. Kamu beneran mau hidup susah bersamaku? Jangan merendahkan dirimu. Kamu 100 kali lebih ganteng. Dan masa depanmu nanti juga 100 kali lebih hebat darinya. Dengar ya, cuma aku yang buta sampai suka sama Aditya, si jelek yang payah itu. Waktu nikah, ciuman di depan umum, bikin aku jijik berhari-hari. Putri, kamu mabuk, jangan banyak omong, suamimu kan di sini. Aku sengaja bilang di depannya. Lihat si babi ini, dengan mukanya yang jelek, aku mau bersamanya. Dia harus berterima kasih. Kamu harus cari uang untuk aku, untuk membalasku, paham? Cari uang. Kalian benar-benar mesra sekali.
Dokter Aditya, anestesi sudah siap. Bisa mulai operasi. Baik. Pak, operasinya mau mulai. Mohon tunggu di luar. Sayang, temani aku takut sakit. Kenapa rumah sakit ini sangat tidak manusiawi? Sayangku sudah hampir tak tahan. Apa salahnya aku temani dia? Kalau sampai terinfeksi bakteri gimana? Omong kosong, babyku bersih-bersih. Mana mungkin ada bakteri? Berani lagi fitnah, kamu akan kuandukan. Aku tak akan pergi. Sayangku lagi susah. Aku harus temani dia. Jangan harap aku keluar. Tenang sayang. Kalaupun langit runtuh, aku tetap di sisimu. Sayang, di seluruh dunia, kamu yang terbaik. Sayang, perutku kencang banget. Kok dokternya belum datang juga? Rumah sakit kalian ini. Ngapain sih? Cepat, panggil dokter. Masa mau operasi? Awas kamu, suamiku itu dokter hebat RS utama. Kalau aku kenapa-kenapa, nama RS ini akan hancur. Kamu harus resign. Enyah. Jangan-jangan dokter hebat yang kamu maksud itu aku. Siapa dia? Tenang, suamimu nggak tahu hubungan kita. Nggak ada bukti, nggak usah khawatir ketahuan. Dia sahabat laki-lakiku. Aku jatuh. Dia baik hati mengantar aku ke RS. Ngapain bengong? Cepat berterima kasih. Benar, aku dan Kak Putri sudah kenal bertahun-tahun. Kami sahabat baik. Kalian selingkuh dariku. Masih mau aku berterima kasih? Baik, jelaskan padaku. Jatuh gimana bisa sampai perdarahan rahim? Aditya, aku capek-capek melahirkan anak untukmu. Kamu malah curiga aku bohong. Kamu tega sekali. Kak Putri, jangan marah. Awas, nanti bayinya kenapa-kenapa. Belajarlah dari Fajar. Lihat saja, dia sangat perhatian padaku. Nah seperti kamu, selalu curiga. Apa kamu pantas dengan pengorbananku hamil 10 bulan? Ibu hamil sudah capek. Dokter Aditya juga. Dia kan cuma teman laki-laki yang melantar istrinya ke RS. Malah curiga istrinya selingkuh. Iya, tega banget. Sayang, dulu aku kira dia orangnya baik. Cepatlah berterima kasih pada Fajar, lalu operasi aku. Nggak denger ya? Dasar payah. Payah, cuma bisa bikin aku marah. Sahabat laki-lakiku mengantar aku ke RS. Kenapa? Kamu cuma iri karena lebih jelek darinya kan? Ngomong, tahu nggak salahmu? Suster Maya, minta pasien tanda tangan persetujuannya. Nggak diomelin, nggak gerak. Dasar cari gara-gara, dasar payah. Penyebab perdarahan rahim ternyata hubungan seksual. Penyebab perdarahan rahim ternyata karena hubungan seks. Ini palsu. Aditya, beraninya kamu memasukkan hasil diagnosis untuk memfitnahku. Hasil diagnosis bisa dipalsukan. Laporan USG bisa dipalsukan. Kalian sudah berbuat apa? Kalian tidak sadar diri. Jangan-jangan aku salah menilai dokter Aditya. Pokoknya, selingkuh saat hamil terlalu keterlaluan. Aku nggak selingkuh. Dokter Fajar itu dokter magang. Dia cuma di rumah, membuatku periksa rutin saja. Nggak ada apa-apa. Bagus, gak ada apa-apa. Iya, nggak ada apa-apa. Aku cuma mau bantu membuat Kak Putri periksa. Aditya, kamu tega menuduhku selingkuh? Kamu punya prinsip nggak? Tiap hari kamu periksa banyak wanita. Apa aku pernah komplain? Masih berani menuduhku? Memangnya pantas? Dokter Aditya, perkawinan itu harus adil. Tiap hari kamu periksa istri orang lain. Aku kan baik hati, membantu periksa istrimu. Adil kan? Aditya, aku sudah sabar tidak mengungkit urusan kerjaanmu yang repot itu. Jangan bikin aku kesal ya. Kalau masih mengungkit hal-hal yang nggak jelas untuk curiga padaku, hanya akan membuatku merasa kamu itu si manis. Baik, soal aku manis atau tidak, nanti saja. Ini, gimana penjelasanmu? Laporan air ketubanmu ada sperma. Bukannya kalian gak ada apa-apa. Lalu di tubuhmu, kenapa ada sperma? Ini kan membuktikan kalau dia selingkuh saat hamil. Ini kan membuktikan kalau dia selingkuh saat hamil. Pelan-pelan, aku kan lagi hamil. Justru bagus, nggak usah pakai itu. Dasar nakal, sayang. Ada yang lebih nakal lagi. Harusnya aku suruh dia pakai. Aku tanya kamu, bukannya kamu bilang gak selingkuh? Kenapa di tubuhmu ada sperma? Ngapain kamu teriak-teriak? Aku juga nggak tahu. Pokoknya kamu curiga, itu salahmu. Jangan teriak-teriak sama Kak Putri, dia pasien. Betul. Belajar dari Fajar, harus tahu mana yang penting. Ngapain bengong? Anakmu itu masih mau nggak? Cepat selamatkan anaknya, bodoh. Gimana? Hasil USG-nya jelas. Amnionnya pecah. Anak kita sudah tiada. Kok bisa? Aku kan nggak terlalu keras. Jadi anaknya nggak selamat.
Bang Adip, kamu bercanda kan? Kamu kan dari RS utama, dokter hebatnya. Masalah sepele ini pasti bisa kamu atasi kan? Iya, kamu pasti cuma mengancamku. Aditya, aku setia padamu. Kamu malah main licik denganku. Apa hatimu dimakan anjing? Jangan lupa, baju di dalam jasmu itu siapa yang belikan? Kenapa? Sekarang kau pakai jas RS. Sudah lupa posisimu di keluarga. Ternyata istriku sayang banget. Baju ini lebih dari 10 juta loh. Kamu gila? Apa aku suruh kamu sentuh baju ini? Bukannya ini untukku. Kamu pantas pakai baju mahal begini. Ini untuk ayahku, hadiah ultahnya. Ini baru untukmu. 9.900 gratis ongkir. Belikan saja sudah bagus. Nggak puas? Kerja pakai baju saja. Ternyata aku kerja keras bertahun-tahun. Uangku malah dipakai untuk biayai selingkuhan. Setia sekali ya. Berani-beraninya bicara. Lihat saja dirimu itu. Aku menikahimu, itu keberuntunganmu. Kamu nggak malah manjain aku. Malah curiga aku selingkuh pas hamil. Apa kamu punya hati? Baik, karena kamu begitu yakin, aku akan telepon ibumu sekarang. Kita lihat malam itu kamu pulang atau tidak. Hei, kamu merasa bersalah ya? Kenapa harus merasa bersalah? Kamu ini melanggar privasi Kak Putri. Aku bisa laporin kamu. Benar, kamu berani lagi melanggar privasiku. Aku laporin, biar kamu masuk penjara. Percaya nggak? Bu Putri, operasi sekarang itu yang terpenting. Dokter Aditya lagi marah. Cepet bujuk dia, tenangkan dia. Kita operasi dulu. Aditya, hari ini ada orang lain. Aku jaga mukamu. Aku takkan suruh kamu berlutut untuk minta maaf. Aku transfer uang ke kamu. Terima saja. Cepat kerjakan. Jangan buat malu di sini. Bungkus ini. Totalnya 78 juta. 78 juta? Smartwatch anak ini hadiahnya. Silakan. Sayang, kita ganti yang lainnya yang lebih murah. Aku nggak butuh barang mewah, nggak perlu. Lihat dirimu sendiri. Posisimu di keluarga ini apa? Tantangan emas. Ini untuk ayahku. Ini untukmu. Kamu suruh aku pakai smartwatch anak. Alasan untuk ayahmu. Tapi untuk selingkuhanmu, kamu belikan jam tangan emas puluhan juta. Sedangkan aku cuma dapat hadiahnya. Sekarang malah kirim aku uang sepeser pun sebagai karunia. Putri, kamu benar-benar cinta aku ya? Ngapain kamu bengong? Cepat operasi aku. Cari gara-gara lagi ya. Mau aku marahi? Bang Rudi. Bang Rudi, ada info soal istriku? Dari CCTV. Jelas sekali Pak Aditya. Nanti pas kamu lihat, siapkan obat jantung ya. Aku takut kamu mati kesal di tengah jalan. Tenang, aku kuat. Kirim yang HD dan utuh ya. Oke, siap. Dokter Aditya ini sial banget. Dia dapat si manis macam apa sih? Betul. Aditya, apa maksudmu? Aku istrimu. Aku lagi celaka. Kamu nggak tolong aku, malah angkat telepon. Kamu gila ya? Tenang Bu Putri. Minggir, bukan urusanmu. Aditya, aku peringatkan. Yang di perutku ini, itu keturunan keluarga Aditya. Kalau karena kamu sampai terjadi apa-apa, kamu itu pembunuh anakmu sendiri. Kamu yakin begitu? Kalau anaknya mati, itu gara-gara aku. Apa maksudmu? Putri, jelaskan padaku, ada apa ini? Kalian berdua tiba-tiba muncul di dekat hotel, berpegangan tangan masuk hotel. Setelah selesai, baru ketahuan berhubungan saat hamil, menyebabkan pendarahan rahim. Jangan bilang kalian ke hotel untuk belanja, lalu jatuh. Aditya, bukannya sudah selesai? Kenapa kamu bawa lagi? Kamu cari gara-gara ya? Mau aku marahi kamu? Marahi saja. Tapi dengar ya, kalau hari ini tak jelas, kita akan beradu di sini. Awas kamu, cepat selamatkan Kak Putri. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau kasar. Brengsek, berani pukul dia. Kenapa? Merasa kasihan sama anak muda-mudamu? Jangan fitnah aku. Apa maksudmu anak muda-muda? Dr. Fajar itu sahabatku. Kamu tahu nggak apa itu sahabat? Dokter Aditya, istri Anda jantungnya tidak normal. Tekanan darahnya turun. Kalau tidak segera ditangani, nyawanya akan terancam. Tenang saja, aku sudah bertahun-tahun di RS. Apapun pasiennya, sudah kutangani. Separahan apapun, aku bisa menyelamatkannya. Putri, ini pertanyaan terakhir. Jujur, kamu selingkuh atau tidak? Aku ulangi sekali lagi. Aku tidak selingkuh. Lalu ini apa? Lalu ini apa? Sayang, aku pengen banget hari ini. Tenang, hari ini pasti akan kubuatmu kembung. Sudah, cepat pesan kamar.
Wah, jijik banget. Ternyata Dokter Aditya yang jadi korbannya. Lanjutkan saja alasanmu. Ini bukan selingkuh di hotel. Lalu ini apa? Jangan-jangan ciuman bibir untuk pemeriksaan mulut. Kok kamu punya video ini? Kamu merekam diam-diam. Hapus sekarang. Awas kamu, merusak bukti itu ilegal. Kalau tak mau hukumannya lebih berat, jauhkan dirimu. Masih mau bohong lagi? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Bicara. Bunuh orang. Kamu tega mencoba membunuh suamimu untuk menutupi perselingkuhanmu. Kamu sungguh membuka mataku. Fajar, cepat maju. Ngapain melong? Bukannya kita sepasang. Berani-beraninya kamu melukai Dokter Aditya. Akan kulapor polisi. Aditya, awas kamu. Aku tidak selingkuh. Jangan berani menuduhku. Aku dan Fajar memang ciuman sebentar, tapi hanya ciuman dan pelukan saja. Aku tidak salah. Aku tidak selingkuh. Kamu tidak salah. Kenapa buru-buru menjelaskan? Lagi pula, tadi saat itu, kamu bahkan mau membunuhku. Kamu yang curiga duluan. Kamu yang memaksaku melakukan hal yang tak kuinginkan. Aku ketakutan. Yang paling kubenci seumur hidupku adalah dirampas kebebasanku. Kamu tahu nggak? Lagi pula, aku menusukmu itu cuma nggak sengaja. Kamu kan nggak mati juga. Aku yang merampas kebebasanmu. Kok aku merasa aku malah memberi kebebasanmu terlalu banyak, sampai keterlaluan. Makanya kamu jadi lancang. Jangan banyak omong. Cepat operasi aku. Setelah operasi, pulang. Berlutut di papan cuci. Kalau enggak, nanti yang kutusuk bukan lagi paha kamu. Dokter Aditya, aku akan beri pertolongan segera. Pertolongan pertama. Nggak usah. Tanda tangani ini. Asal kamu teken, ku operasi kamu. Kamu mau cerai? Kamu mau cerai? Ya, aku mau cerai. Kamu selingkuh duluan. Itu melanggar hukum. Kamu harus pergi tanpa apa-apa. Kak Putri, suamimu mau kamu pergi tanpa apa-apa. Kalau sudah begini, Tanah sudah tak bisa bohong lagi. Aku paksa dia dulu serahkan semua hartanya. Baiklah, tapi yang harus pergi tanpa apa-apa itu kamu. Kamu sudah gila. Seluruh ruang operasi ada CCTV. Upaya membunuhku tadi sudah direkam. Aku akan lapor ke polisi soal kejahatanmu. Jangan harap seumur hidupmu bisa keluar dari penjara. Aditya, aku sudah 7 tahun bersamamu. 7 tahun masa mudaku kuserahkan padamu. 7 tahun hidup dan perasaanku semua kuserahkan padamu. Kamu tega memasukkanku ke penjara. Kamu lebih kejam dari binatang. Membuatmu pergi tanpa apa-apa, itu sudah seharusnya. Aku perintahkan, cepat hapus videonya. Cukup, aku suamimu, bukan budak. Dasar wanita yang pikirnya budak. Semua hanya untuk keinginan sendiri. Itu baru lebih kejam dari binatang. Aditya, beraninya kamu pukul aku. 7 tahun menikah, selalu saja aku yang berhak memukulmu. Siapa yang memberimu hak untuk memukulku? Dulu aku tak memukulmu karena aku mencintaimu. Sekarang aku memukulmu karena melihatmu membuatku jijik. Karena melihatmu, aku jijik. Aku ini cantik sekali. Kamu malah bilang aku jijik. Lihat dirimu sendiri. Dasar jelek. Sejak hari kencan pertama, kamu bahkan tak sebanding jari kelingkingku. Kalau bukan karena kasihan, aku nikahin kamu seumur hidupmu bakal jomblo. Halo? Bu Putri, saya Aditya. Saya seorang dokter kandungan di RS Utama. Profilmu bagus banget ya. Tampan, kerjanya stabil dan berkelas. Kamu nggak akan minder sama aku. Nggak punya kerjaan, cuma lulus SMP kan? Enggak minder. Kalau gitu, kita nikah aja yuk. Aku rasa aku cinta kamu pada pandangan pertama. Putri, kamu sekarang berani-beraninya bicara padaku karena aku terlalu memanjakanmu. Cinta padamu, kamu jadikan senjata untuk menyerangku di kehidupan lalu. Apa sebenarnya sampai bertemu kamu? Hari ini mau tanda tangan atau tidak? Kalau enggak, aku akan mati bersamamu di sini. Lihat siapa mati duluan. Lihat siapa mati duluan. Kau teken aman. Aku kan sudah lahirkan anak untuk mereka. Kalaupun cerai, mereka tetap harus ganti rugi. Minimal ratusan juta. Lagi pula, Dr. Fajar kan cinta banget sama aku. Pasti dia akan menanggungku. Baiklah. Aku teken. Aditya, dasar tak tahu diuntung. Brengsek. Harusnya mati ditabrak mobil. Ke sana, bawa kain pembalut. Aku obati lukaku. Siapkan induksi untuknya. Baik. Dokter Aditya, pelan-pelan, hati-hati lukanya.
Bawa ini ke laboratorium untuk diperiksa. Putri selingkuh. Bukan baru-baru ini. Bisa jadi anaknya pun bukan anakku. Baik, pelan. Dr. Aditya. Aditya, berhenti! Kita sudah cerai. Jangan macam-macam. Meskipun sudah cerai, tapi utangmu padaku belum lunas. Di perjanjian cerai, jelas tertulis Anda tak dapat apa-apa. Dengan Dr. Aditya, Anda tak punya hak atas apapun. Diam! Memangnya kamu siapa? Ayo, pergi. Aditya, berani pergi, aku lapor polisi. Melaporkan kamu karena KDRT dan pemerkosaan. Aditya, hukumnya memihak wanita. Kalau Kak Putri benar-benar melaporkanmu, pekerjaanmu ini pasti habis. Dokter, gimana nih? Kalian mau apa? Gampang Aditya, aku rela bersamamu 7 tahun. Aku juga sudah hamil untuk keluarga Aditya. Setahun kehilangan masa muda dan kerugian jiwaku, 1 miliar. 7 tahun, 7 miliar. Kamu harus ganti rugi 7 miliar. 7 tahun, 7 miliar. Kamu harus bayar aku 7 miliar. Ini perampokan. Ini namanya kompensasi atau uang pisah. Aditya, jangan lupa, aku pernah bilang padamu, aku mau menikahimu. Itu berkah untuk keluarga kamu. Lagi pula, kalaupun anak ini tak selamat, keluarga Aditya setidaknya pernah punya cucu. Ini berkatku. Aku hanya minta upah yang pantas. Upah? Tunggu hasil DNA-nya keluar. Kita lihat apa lagi yang bisa kamu gantiin. Kamu selingkuh duluan. Masih minta uang pisah. Mimpi saja. Ada apa? Siapa yang ribut di sini? Dengar nada suaranya, seperti dia yang disakiti. Dokter Aditya, ada masalah apa? Atau ada pasien ribut? Nggak apa-apa, Dokter Putri. Cuma urusan keluarga. Sudah semuanya, silakan pergi. Urusan keluarga, Aditya. Karena kamu gak mau bilang, biar aku yang bilang. Dengar semua. Orang ini, Aditya, dokter kandungan ini suamiku. Tadi di ruang operasi, hanya karena aku keguguran, dia memaksaku untuk tanda tangan surat cerai. Dan aku harus pergi tanpa apa-apa. Hah? Dia kan baru keguguran. Sudah susah kok. Kamu malah suruh dia pergi tanpa apa-apa. Dasar tak tahu malu. Masih dokter, menurutku kamu itu binatang. Aku sudah berkorban untuk keluarga Aditya. 7 tahun cuci dan masak. Hanya karena keguguran, akhirnya begini. Aku tak minta dia sadar. Aku hanya berharap dia memberiku sedikit kompensasi. Kalian bilang, apa aku salah? Menurut kalian, apa aku salah? Nggak salah, kamu benar. Betul, dasar pria harusnya lebih mengalah. Visi manis ini bukannya melindungi istrinya, malah berbuat hal keji begini. Benar-benar aib para medis. Jangan dengar dia, sebenarnya. Kamu terus-terusan membelanya. Kalian ada apa? Oh, kalian main gitu ya? Jaga sikapmu. Bener-bener tak tahu malu. Dia kan hamil anakmu masih berbuat begini. Harusnya kau kena azab. Dokter Aditya, kalau kejadiannya memang seperti kata istrimu, ini bukan hanya soal izin praktekmu dicabut. Bukan semudah itu. Memaksa ibu hamil berbuat jahat, itu kejahatan berat. Itu bisa dihukum 10 tahun lebih. Si manis. Istrimu sudah melahirkan anakmu. Kamu masih berbuat begini? Kamu masih manusia. Semuanya Biar aku jelaskan. Jadi, kegugurannya karena dia memberiku obat aborsi. Makanya aku keguguran. Dari awal, dia memang mau membuangku. katanya harimau tak makan anaknya. Demi wanita baru, akan anak sendiri kamu bunuh dan membuang istri yang 7 tahun merawatmu. Berpikir apalagi yang tak bisa kamu lakukan. Aku tak tahan lagi. Tahannya. Akan kubunuh dia. Kubunuh dia. Ke kantor, cari printer, cetak surat transfer harta. Kubunuh kau! Kubunuh kau! Aditya, hari ini ada banyak orang yang membela aku. Aku mau lihat, masih berani tidak mengganggu hak-hakku? Aku tak minta banyak, 7 miliar saja.
Yang kurangnya, ganti dengan rumah dan mobilmu. Juga pensiun seluruh keluargamu. Kalau kamu nurut, aku bisa mengampunimu. Aku bisa lupakan perbuatanmu yang kejam padaku. Bagaimana? Mimpi saja. Aditya, jangan lupa siapa anak yang ada di perutku. Betul, dia sudah hamil anakmu. Masih tega. Binatang, tekan! Binatang, tekan! Suster Maya, laporannya belum keluar. Cepat. Anaknya bukan anak dokter Aditya. Harus segera aku bilang dia. Aditya, dasar brengsek, tanda tangan atau tidak? Nah, aku tak bisa biarkan 7 miliarnya sia-sia. Aku harus bantu dia. Kak Putri, kamu baru aborsi. Jangan marah, biar aku yang urus dia. Kamu yang paling peduli sama aku. Tidak seperti binatang ini. Setelah menyakiti aku, malah mau pergi begitu saja. Tidak mau kasih ganti rugi sedikit pun. Brengsek, aku akan membuatmu membayar akibatnya atas perbuatanmu pada Kak Putri. Lanjut pukul. Pukul sampai dia tanda tangan. Peringatan terakhir, tanda tangan, ganti rugi. Enggak. Dasar pelit, giginya sudah copot. Masih saja nggak mau buka tangan. Menikahimu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Masih keras kepala ya, biar aku yang tekan. Aditya, kamu tiken kontrak ini, semua hartamu jadi milikku. Harus kita imbang. Jangan, jangan. Hentikan! Hentikan! Kalian begini sama dokter Aditya. Kami ini membela keadilan. Dasar jalang, kamu belain Aditya bajingan ini. Jangan-jangan kamu tidur sama dia juga. Jangan fitnah. Aku cuma nggak tega lihat dokter Aditya. Orang baik begini, dipermalukan kalian begini. Aku sudah berkorban untuk keluarga Aditya. Hamil dan melahirkan anak, tapi malah ditelantarkan. Dasar sampah begini, kamu sebut orang baik. Kamu ini sudah dibohongi sampai segitunya. Nah, jangan sampai kamu ditipu orang ini. Aku, Aditya, bersumpah. Aku tidak pernah melakukan hal yang keji. Cuma bicara saja, dan mau semua orang percaya. Si buktinya. Dia tak punya bukti sama sekali. Kalau aku sih, kamu nurut saja. Tanda tangan dan cap jempol. Bayar aku ganti rugi. Jangan buang-buang waktuku. Inilah buktinya. Laporan tes ini menunjukkan anak di perutmu dan dokter Aditya tidak ada hubungan darahnya. Tidak ada hubungan darah. Hasil tes? Dari embrio urutan Ken. Jangan-jangan anak ini... Semuanya, ini hasil tes dari embrio keguguran yang saya lakukan. Hasil tes gen menunjukkan anak di perut Putri tidak ada hubungan darah denganku. Anak itu sama sekali bukan anakku. Bukan anak dokter Aditya, jangan-jangan anakku. Jangan-jangan kita semua tertipu. Ternyata bukan prianya yang salah, tapi wanita itu. Dia selingkuh. Putri, aku suamimu, tapi kamu hamil anak orang lain. Apalagi yang mau kamu katakan? Anaknya bukan darah dagingmu. Kok bisa? Jangan-jangan anaknya. Jangan-jangan anak itu. Haja, bukannya kamu pakai kondom? Jangan asal ngomong. Aku nggak ada hubungan sama kamu. Anaknya bukan anakku. Kenapa aku seberuntung ini? 4 bulan lalu, aku mabuk, aku malas. Jadi nggak pakai. Ternyata beneran ada masalah. Cukup! Aku nggak peduli kalian pakai kondom atau enggak. Putri, kamu pakai uangku untuk biayai selingkuhanmu. Bahkan hamil anak selingkuhanmu. Masih punya muka minta ganti rugi. Kamu punya muka nggak? Kamu nggak punya malu? Bukan gitu, sayang. Anaknya belum lahir. Nggak sah. Belum lahir, jadi nggak sah. Kenapa? Mau habisin semua uangku, lalu bawa si pelakormu, lari jauh-jauh, baru dianggap sah. Dokter Aditya, maaf, aku salah menilaimu. Cih, tadi aku malah kasihan sama kamu. Sekarang aku jijik sampai mau muntah. Dasar jalang. Masih pantas nikah sama dokter Aditya. Mati saja sana. Sayang, cepat usir orang gila ini. Minggir, aku nggak kenal kamu. Kamu panggil siapa, sayang? Dulu kamu bilang akan selalu manjakan aku. Kok sekarang tiba-tiba bilang nggak kenal aku? Aku tahan jijik untuk manis-manis sama kamu. Cuma karena kamu bodoh dan kaya. Kamu pikir kamu itu cantik banget. Minggir! Dokter Aditya, senior Aditya. Ampuni aku. Lagi pula, aku membantumu sadar soal sifat asli si jalang itu. Jadi, kita imbang kan? Fajar, dasar brengsek, beraninya menjualku. Fajar, dasar brengsek, beraninya kau jual saya. Jual? Aku tak pernah anggap kau manusia.
Sepertimu, si jalang munafik, pantas ditipu. Aku hanya membantunya melihat sifat aslimu. Kau sendiri yang tak tahan godaan. Aku tak perlu kamu mengujinya untukku. Jangan bikin bingung di sini. Tapi, Dr. Aditya, aku sungguh membantumu melihat sifat asli istrimu. Lihat saja hasilnya. Lalu, kamu pukul Dr. Aditya banyak kali, gimana? Lalu, kenapa kau datang? Menurutku, sepertinya tak perlu lagi. Dr. Aditya, kau memaafkanku kan? Makasih atas kebaikannya. Maksudku, kita urus secara resmi. Dari awal, kamu hanya mengincar uang. Itu penipuan. Kalian gue buat licik bertahun-tahun. Dari saya, juga dapat banyak kan? Itu cukup buat kau di penjara beberapa tahun. Kau mau aku di penjara kan? Mana mungkin. Aku hanya membuatmu di penjara. Aku akan mencabut izin praktekmu selamanya. Semua yang kau ambil dariku, akan ku ambil kembali. Membuatmu tak punya jalan dan miskin total. Kau tega sekali. Dasar parasit masyarakat. Aku ingin kalian hancur berkeping-keping. Bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Dr. Aditya, pertama kali. Aku tidak tahu, jadi aku tak bersalah. Sayang, aku salah. Aku sungguh salah. Minggir. Kalau sudah ketahuan, semua orang benci, baru sadar salah. Kemana sombongmu tadi? Sayang, dengarkan aku. Waktu itu dia paksa aku. Dia memperkosa aku. Aku sungguh tidak rela. Dia memperkosa kamu, lalu kamu malah mesra dengannya. Kamu pikir aku bodoh? Bukan gitu. Kalau aku tak bersamanya, dia akan menyebarkan foto dan videonya. Mau merusak reputasimu? Aku sedang melindungi reputasimu. Omonganmu itu, kamu sendiri percaya? Cih, mimpi saja. Mana mungkin Dr. Aditya percaya kamu? Sayang, kali ini aku sungguh tak biarkan disentuh aku. Dia yang memaksaku. Aku bersih. Aku mencintaimu. Minggir, kamu kotor. Kamu kotor. Sayang, kita sudah menikah 7 tahun. Aku istrimu. Manusia itu tak sempurna. Siapa yang tak berbuat salah? Aku cuma salah yang biasa wanita lakukan. Cuma salah kecil. Kenapa kamu gak bisa maafin aku? Cih, wanita sepertimu memalukan kaum wanita. Siapa juga yang sepertimu? Memangnya pantas. Dasar perempuan murahan. Kami tak sepertimu. Suster ini benar. Kamu tak mewakili wanita. Putri, lihat baik-baik. Ini surat cerai kita. Terbukti tertulis. Kamu tanda tangan sendiri. Juga, tadi di ruang operasi, video percobaan pembunuhanmu sudah aku berikan ke polisi. Tunggu saja masuk penjara. Ini gak sah. Aku gak mau cerai. Ini untuk balas dendam Dr. Aditya. Putri, tunggu saja di penjara untuk berkencan dengan selingkuhanmu. Aku mau pulang untuk tahun baru. Aku tak akan menemanimu. Ayo, pergi. Sayang, aku ini istrimu 7 tahun. Kita sudah lama bersama.